Bismillah lahumul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin abil qasimil amin wa ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna jatinabah. Radina billahi rabba bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan baca sedikit tentang ini sebelum nanti kita akan jelaskan. Sebenarnya ini semacam review saja, tapi tetap kita akan baca teks di dalam kitab Kifayatul Awam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah nafa'ana bi amadana bi madadihi wa nuri fid dharain amin. Ini kemarin sampai wahadza ta'alluqu tanjiziyun ini ya. Wahadza adapun ini at-ta'alluqu wahadza ta'alluqu adapun ta'alluq ini atau relasi ini adalah tanjiziyun, maknanya tanjizi. Tanjizi itu secara bahasa artinya tuntas ya. Selesai atau tuntas. Bimakna dalam arti annaha bahwasanya kudrot ta'allaqat berhubungan bil fi'li dengan penciptaan. Makna bil fi'l artinya penciptaan secara aktual. Wa ta'alluqut tanjiziyu adapun ta'alluq tanjizi hadisun ialah baru. Oke, sampai di situ saja. Penjelasannya besok saja, hari Sabtu. Karena ini spesial hari santri, teman-teman terutama yang baru ya harus tahu santri itu apa. Dan kita sudah buat sendiri definisinya bahwa santri itu adalah, dicatat baik-baik untuk Mas Sabah dengan Mas Al Sabah, namanya Sabiin. Kalau digabung ya, Sabiin artinya orang-orang yang namanya Sabah, anggap aja begitu. Santri itu adalah akronim dari saya, anak nakal tapi religius dan intelektual. Itu jangan lupa itu ya. Santri itu yang disebut santri. Jadi karena kita mau ngaji spesial hari santri, kita harus tahu santri itu adalah, ini definisi saya sendiri. Anda boleh ikut, boleh juga enggak, karena bebas kan. Definisi yang ilmiah teman-teman bisa cek sendiri di mana-mana, itu banyak. Tapi menurut saya santri itu adalah saya anak nakal tapi religius dan intelektual. Jadi santri itu menurut saya harus nakal memang. Karena kalau baik, orang-orang akan menduga bahwa dia adalah kiai. Makanya kalau ada santri kok tiba-tiba tawadu misalnya, terus tiba-tiba bijak ini itu dan seterusnya, saya menduga dia jangan-jangan kiai sebenarnya. Santri itu wajib nakal menurut saya. Santri, jangan lupa Mas Amru ya,
diingat baik-baik, santri itu saya anak nakal tapi religius dan intelektual. Jadi nakalnya itu bukan yang sembarangan, yang kalau cuma merampok Anda nggak harus mondok itu bisa. Nah, itu yang saya maksud dengan nakal. Kalau cuma mau manjat tembok nggak usah mondok pun bisa. Tapi gimana caranya pemanjat tembok yang teolog misalnya gitu kan? Itu kan keren menurut saya. Nah, pemanjat bukan tembok ya, apa pemanjat gunung atau apalah sama aja. Jadi kalau cuma untuk nakal-nakal yang biasa bisa mencuri, kemudian bisa merampok, bisa apa ya, nipu orang, menurut saya kita nggak harus mondok juga bisa kok. Jadi kalau Anda santri atau kita semua ini santri, maka wajib hukumnya pertama kita nakal, tapi yang kedua kita harus religius, dan yang ketiga intelektual. Itu keren menurut saya. Silahkan di forum ugal-ugalan, tapi ugal-ugalan yang tidak lepas dari kaedah religius dan intelektual. Jadi debat, sibuk debat, diskusi atau apapun, tiba-tiba ada, sholat langsung begitu, kira-kira itu baru santri. Nah, tapi ini bukan melegalisasi perbuatan Margono ya. Misalnya dia sombong tanpa religius dan intelektual. Enggak, bukan begitu. Kalau cuma sombong, Firaun bisa kok. Dan dia nggak pernah mondok. Nah, jadi Margono jangan ke Firaun kiblatnya ya. Makanya ketika ada peringatan Hari Santri ini juga ya, yang disebut dengan peringatan itu kan sama dengan mengenang. Jadi syarat dari mengingat itu ada sama dengan zikir kan, tadzkir itu atau mengingat. Jadi memperingati itu sama dengan ketika kita mengingat Hari Santri, apa sih yang paling teman-teman kenang misalnya. Harus ada kan. Jadi kalau Hari Santri yang paling kita kenang itu, kalau saya pribadi simple, yaitu kenakalan santri tapi dibungkus dengan religius dan intelektual. Hah? Oh, sok peduli santriwati ini. Santri itu udah mencakup ini ya, semuanya, mulai dari santriwan dan juga santriwati, bahkan kiai. Karena kiai itu kan cuma santri yang sudah tobat dari nakalnya. Tinggal religius dan intelektualnya saja. Jadi udah selesai dari nakalnya, dia jadi kiai nanti. Kira-kira gitu. Jadi opsinya untuk orang yang udah mondok itu cuma dua. Pertama, dia tetap menjadi santri, tetap nakal, maksud saya berhenti mondok juga tetap nakal, tapi jangan lupa religius dan intelektual. Kalau jadi kiai dia insaf, udah tobat nakalnya, wah sekarang dia tugasnya adalah mencari anak-anak yang biasa dibuat nakal tapi religius dan intelektual. Dalam definisi santri yang seperti tadi itu, yang nggak bisa bermetamorfosis menjadi kiai, dia mendefinisikan santri itu begini: saya anak nakal tapi rajin ibadah. Karena dia mungkin secara intelektual tetap biasa, tapi setidaknya dia tetap ibadah. Jadi ada santri yang jadi alim, ada santri yang jadi abid. Nah, tentu levelnya lebih tinggi yang alim ya. Bismillahirrahmanirrahim. Biar teman-teman baca khoridah itu tidak ini ya, tidak seperti kaset maksud saya. Jadi kalau teman-teman baca kitab khoridah ini seperti kaset, salah satu sifat kaset itu gimana? Dia bersuara tapi dia sendiri nggak paham. Dan saya banyak melihat kaset di sini. Barusan yang nyaring-nyaring bareng-bareng itu. Kita akan mulai artikan kitab Khoridatul Bahiyah ini di Suma'laman bi anna hadzal alama aymasi wallahil aliyil alimah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini sebenarnya review saja. Review materi. Kenapa sih kok penting belajar tauhid? Ini sudah sering kita sampaikan dalam pertemuan-pertemuan yang lain. Cuma ini tetap penting menurut saya, mengingat inti dari risalah itu dua, yaitu Allah berfirman di dalam surah Al-Anbiya itu, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Jadi inti dari risalah atau kerasulan itu cuma dua. Pertama, menyampaikan la ilaha illa ana atau la ilaha illallah ya, tentang tauhid. Yang kedua, fa'budun, sembahlah aku, kata Allah Ta'ala. Jadi tidak ada Tuhan selain Allah, itu yang pertama, berarti berbicara tentang akidah. Yang kedua, fa'budun, maka sembahlah aku, berarti itu berbicara tentang syariah.
Nah, secara ilmu akidah ini kita kenal ilmunya adalah ilmu tauhid. Kemudian syariah ini kita kenal, ini ada spidol yang lebih sehat enggak ini? Hah? Perlengkapan yang tidak lengkap itu. Nah, disuruh ngurusin barang dirusak. Saya tahu sendiri kemarin itu di belakang. Kok di bengkel ini kurang enak katanya. Jadi alasannya itu gara-gara kurang enak. Padahal dia yang nggak bisa main main gendang, terus gendang yang disalahin. Di bengkel sama dia, nggak lama rusak gitu. Nah itu salah satu mukjizatnya Margono ya. Nah, ini bukan ilmu tauhid, apa? Ilmu apa, Dad? Ilmu fikih ya. Jadi inti dari risalah atau pewahyuan untuk para rasul adalah membawa akidah dan juga yang kedua membawa syariah. Atau ini disebut sebagai ilmu fikih. Nah, apa bedanya ilmu akidah dengan ilmu syariah? Saya ingin sampaikan secara sederhana saja bahwa ilmu akidah itu ilmu yang ilmiah. Ya. Puncak pengetahuan yang akhirnya hanya menjadi ilmu saja. Artinya bukan pada amal. Jadi kita bisa katakan begini kalau kita berumusan akidah ini cirinya adalah ilmu tetapi dia ilmiah. Sementara syariah itu adalah ilmu yang amaliyah. Nah, secara gampang ilmu yang ilmiah itu gimana? Ilmu yang teoritik atau teoritis ya. Sementara ilmu yang amaliyah adalah ilmu yang berarti antonim dari teoritik adalah praktis. Nah, atau ilmu terapan ya. Secara gampang begitu. Ayatnya tadi itu la ilaha illa ana fa'budun. Jadi la ilaha illa ana itu tidak ada Tuhan selain aku kata Allah Ta'ala. Kita pakai ini aja. La ilaha illallah. Yang kedua adalah fa'budullah. Kalau kita narasikan itu secara sederhana ya, secara sederhana akidah dan syariat kira-kira demikian. Jadi Imam Al-Ghazali ini kalau nggak salah saya dulu pernah baca di dalam kitab beliau salah satunya Mizanul Amal ya. Beliau mengatakan begini. Seorang yang alim itu tidak sama dengan status seorang yang abid. Abid ahli ibadah, kalau alim itu orang yang pintar ya. Orang yang alim itu kata Imam Al-Ghazali adalah mereka yang paham tentang ilmu yang ilmiah kata beliau. Sementara seorang ahli fikih itu tidak dikategorikan sebagai seorang yang alim. Karena puncak pengetahuannya itu hanyalah untuk amal. Sehingga dia tetap berstatus sebagai seorang abid, seorang ahli ibadah. Jadi puncak tertinggi kita tahu tentang arkanus sholah adalah saat kita sholat. Jadi kalaupun kita tahu rukun sholat ada berapa, batas sahnya sholat itu ada berapa, syaratnya ada berapa dan seterusnya, tapi kita tidak sholat, itu nggak ada gunanya. Karena itu ilmu yang amaliyah, berarti ilmu yang tujuannya untuk diamalkan. Sementara ilmu tauhid ini tidak ada pengamalannya. Secara pribadi saya sebagai seorang yang malas sangat senang dengan ilmu tauhid karena itu sebuah ilmu yang untuk ilmu itu sendiri. Praktisnya itu bentuknya nggak ada. Tapi ingat, ini penjelasannya dari guru saya begini kira-kira ya. Jadi Allah itu unik sekali. Karena kalau kita perhatikan perintah-perintah Allah itu, ada perintah Allah yang harus kita lakukan, dan kita melakukannya itu dengan tindakan. Tanpa perlu bicara pun sah. Misalnya apa? Misalnya kita puasa. Puasa itu kan nggak usah ngomong. Kita cukup berniat, lalu tidak makan. Mulai dari fajar sampai nanti terbenamnya matahari kan begitu. Itu amal murni tanpa bicara.
Zakat pun juga demikian. Tapi ada juga ilmu perintah yang Allah Allah berikan kepada manusia itu untuk kita ngomong sekaligus mengerjakan, seperti perintah-perintah sholat. Takbirnya harus jelas, ini dan harus baca ini, harus baca. Jadi ada bacaannya, ada gerakannya. Kalau ibadah seperti puasa itu kan tidak perlu ngomong. Tetapi ada satu perintah yang kita itu nggak harus ngomong, juga nggak harus bekerja. Cuma tahu aja, itu cukup. Apa itu? Yaitu fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, lalu mintalah ampunan untuk orang mukminin dan juga mukminat. Nah, jadi ilmu tauhid itu unik karena dia adalah perintah untuk tahu saja, nggak usah ngapa-ngapain. Seumur hidup nggak ngapa-ngapain bisa. Seakan-akan demikian. Itu masalah tauhid saja. Maksudnya syariatnya nanti ya tetap ada. Tapi yang unik apa? Di antara hierarki pengetahuan tadi itu, ada ilmu yang kita harus melakukan, nggak usah ngomong. Ada ilmu yang kita harus ngomong dan juga melakukan. Ada juga ilmu yang kita tidak perlu ngomong, tidak perlu melakukan. Tapi yang unik apa? Di antara model-model perintah yang seperti ini, justru semua perintah itu bergantung pada perintah pengetahuan saja. Jadi kalau kita nggak tahu bahwa la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, maka sholatnya tidak sah. Puasanya tidak sah, zakatnya tidak sah, hajinya juga tidak sah. Nah, dengan demikian, ini adalah sesuatu yang sangat besar sekali. Makanya, kalau akidah ini kan berbicara tentang iman ya. Nah, kemudian syariah ini bicara tentang Islam. Nah, kira-kira begitu. Yang unik adalah di dalam kitab Fihi Ma Fihi, Maulana Jalaluddin Rumi pernah bertanya. Ada seorang yang bertanya kepada beliau, ditanya sama salah seorang muridnya, "Ya Syekh, apakah ada yang lebih besar dari sholat?" Beliau menjawab, "Ada." "Apa itu?" "Iman," katanya. "Loh, kok bisa iman itu lebih besar dari sholat?" "Ada 3 alasannya," kata beliau. Yang pertama, karena iman tanpa sholat itu sah. Sementara sholat tanpa iman itu tidak sah. Itu pertama. Kedua, kalau orang tidak sholat, maka dia masuk dalam kategori asi, orang yang bermaksiat. Sementara kalau orang tidak beriman, maka dia masuk kategori kafir. Orang yang bermaksiat dengan orang yang kafir lebih berat mana? Tentu lebih berat kafir, karena dia khalidina fiha, di dalam api neraka. Nah, sementara orang yang tidak sholat, dia masuk kategori mukmin, sekalipun dia disiksa. Kira-kira begitu. Itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, iman itu diperintahkan setiap waktu, setiap detik, sampai kita meninggal. Artinya kalau iman itu lepas, maka kita kafir. Sementara sholat itu diwaktukan. Jadi ada ini perintah yang ada waktu-waktu tertentunya. Sehingga dalam sehari semalam hanya yang wajib hanyalah 5 kali misalnya. Itu 3 alasan yang dikemukakan oleh Maulana Jalaluddin Rumi di dalam kitab beliau Fihi Ma Fihi, yang terkenal dengan syairnya gimana kalau syair Fihi Ma Fihi? Nggak ada yang ingat ini udah. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Maulana Jalaluddin Rumi, khud lima la yu'khad min atharin nas wa la ta'khud lima yu'khad fi yadin nas wal ilahu fihi ma fihi. Ambillah apa yang terbuang dari genggaman manusia, jangan kau ambil apa yang tergenggam dalam tangan manusia. Wal ilahu fihi, karena Tuhan ada pada apa yang manusia buang tadi itu. Ma fihi, bukan pada sesuatu yang mereka genggam. Tuh syairnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini penjelasan secara umum ya. Dan saya perlu sampaikan di sini biar jelas bahwa akidah yang kita maksud di sini tidak lain dan tidak bukan adalah akidah dengan manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Bahkan ada tambahannya kalau sekarang ada an-nahdiyahnya. Jadi kita akan bicara tentang akidah ahlus sunnah wal jamaah. Ini akidah yang keren sekali menurut saya.
Karena ya selain diajarkan oleh Nabi, kemudian para sahabat demikian, kemudian para imam-imamnya juga jelas ya. Yang jelas akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu beda dengan akidahnya Wahabi. Dan teman-teman perlu ketahui bahwa begini ya, perbedaan antara Ahlussunnah wal Jamaah dengan yang lain dalam konteks ini, misalnya ya Wahabi lah, atau akidah yang ngaku Salafi itu antonim dari salah fikir, policy ya. Ahlussunnah wal Jamaah itu sangat ketat di bidang akidah, tetapi agak longgar di bidang syariah. Yang dimaksud longgar itu bukan berarti nggak penting, bukan. Kenapa? Karena begini, akidah ini kan ilmu teoritik, jadi kalau ilmu itu nggak boleh keliru. Ini rumus gitu loh. Sementara dalam praktik itu lebih longgar. Kenapa? Karena memungkinkan tidak sesuai dengan pengetahuan. Maksud saya begini, kita contohkan begini. Kalau teman-teman dalam tindakan, asumsikan kayak Margono lah contoh yang paling simpel. Margono kan bodoh. Dia tidak berpengetahuan. Tapi cita-citanya pengen nggak dia jadi orang pintar, Margono? Sangat. Sangat menolak. Iya. Jadi minimal dalam cita-citanya dia benar. Sekalipun dalam praktiknya kan beda-beda. Ada orang yang cuma pintar A, ada yang pintar B juga, ada yang bisa lebih penting dan seterusnya. Bisa lebih komplit maksud saya. Itu karena masalah ilmu. Jadi kalau ilmu sampai salah, ini rumus. Jadi fatal. Amalnya otomatis salah. Tapi kalau di dalam masalah amal, ini lebih ringan. Makanya ulama Ahlussunnah wal Jamaah tidak pernah mengkafirkan, tidak gampang mengkafirkan. Kenapa? Karena tolak ukurnya adalah ini di persoalan akidah atau ilmu yang ilmiah tadi itu. Bukan di syariat yang dikafirkan itu. Sehingga kalau misalnya ada orang nggak jenggotan, nggak langsung dijustis sebagai orang yang kafir. Kalau ada orang yang merayakan maulid Nabi, sekarang kan momen maulid ya, tidak langsung dikatakan kafir. Jadi parahnya adalah kalau orang-orang yang Wahabi itu sangat enteng di masalah akidah, makanya mereka sembarangan mengisbatkan sesuatu kepada Allah. Allah punya tangan, Allah punya wajah, tangannya ada 2 katanya. Allah juga punya kaki. Itu sebagaimana yang diceritakan dalam Al-Quran. Rata-rata kan begitu. Itu kan aneh. Kalau coba kita pikirkan, ada tangan, ada kaki, kemudian ada wajah. Gimana bentuknya itu? Loh kok nggak ada badannya sekalian? Kok nggak ada? Itu kan aneh sekali menurut saya. Karena mengisbatkan sesuatu yang tidak layak. Jadi di bidang akidah mereka itu justru menerima begitu saja. Sementara di bidang syariah mereka ketat sekali. Sehingga apa-apa yang tidak sesuai dengan syariah langsung dikafirkan. Merayakan maulid kafir. Ini kafir, ini kafir semua itu. Jadi sempit sekali hidup ini ya. Karena semuanya diukur dengan kafir atau tidak. Nah, itu perbedaannya. Kalau kita enggak, di bidang syariah banyak pendapat. Bahkan mazhab fikih kita ada 4 kan. Yang diakui secara umum. Oke. Makanya kemudian perbedaan dengan Ahlussunnah wal Jamaah dengan yang lain, salah satunya dia ketat di masalah akidah, berhati-hati. Kemudian di dalam masalah syariah lebih longgar, karena dia masalah praktis, masalah praktek saja. Oke, itu perbedaan yang paling jelas ya di antara Ahlussunnah dengan akidah dalam konteks ini Salafi lah. Kemudian hal yang tidak kalah penting, karena ini momen Maulid Nabi, kalau teman-teman seumpama ya saat jangan lupa nanti malam kita akan merayakan Maulid untuk teman-teman yang baru, jangan lupa. Itu kan ada Maulid Nabi dan teknisnya nanti bisa tanya ke teman-teman yang lain. Itu kalau Maulid Nabi ngapain? Kalau misalnya saya kan juga sempatlah bukan berhadapan sih. Dapat pertanyaan seputar Maulid Nabi itu gimana sih merayakannya? Gimana sih hukumnya dan seterusnya. Itu kan memang khilafiyah. Cuma kalau saya pakai logika yang sederhana. Logika yang sederhana itu saya maksud begini. Ketika ada orang yang bilang bahwa Maulid Nabi itu merayakan Maulid Nabi itu tidak sesuai dengan sunnah. Karena Nabi tidak pernah merayakan Maulidnya sendiri. Kita tidak perlu katakan tidak dulu untuk pernyataan mereka, sudah iyakan saja. Masalah Nabi juga merayakan dalam arti beliau puasa kok setiap Senin dan Kamis misalnya. Itu nggak usah dikasih tahu ke mereka, biarin aja.
Tapi kalau saya biasanya cara diskusi dengan mereka itu adalah menggunakan argumen-argumen lucu yang memungkinkan tidak bisa dibantah. Salah satunya apa? Ketika dikatakan Maulid Nabi ini bukan sunnahnya Nabi, makanya orang yang merayakan Maulid itu bid'ah. Maka saya jawab, betul pernyataanmu. Terus kok merayakan Maulid? Saya jawab, ini bukan sunnahnya Nabi, tapi ini adalah sunnahnya Allah. Oh, saya bilang gitu. Kenapa? Karena laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, saya tidak akan menciptakan alam semesta. Artinya apa? Alam semesta ini diciptakan oleh Allah dalam rangka merayakan kelahiran Nabi di dunia. Karena saya bukan Tuhan, saya nggak bisa merayakan dengan cara menciptakan alam semesta. Ya sudah, kita cukup bawa jajan, bawa nasi, bawa buah-buahan, lalu kita tasakuran bareng, lalu kita makan bareng. Karena saya bukan Tuhan. Jadi kalau ditanya kenapa kok merayakan Maulid Nabi, jawab saja sesuai, saya ikut sunnahnya Allah gitu. Biar nggak repot, itu maksud saya. Jadi nggak usah pakai dalil ini itu dan seterusnya. Mereka juga dikasih dalil tetap saja kok nggak nerima. Makanya saya setuju dengan gerakan Gus Baha itu, gerakan cangkem elek kata beliau. Jadi nggak usah terlalu ilmiah untuk orang yang tidak ilmiah. Karena dikatakan di dalam Fihi Mafihi juga Maulana Jalaluddin Rumi pernah mengatakan begini. La tu'tul hikmah li ghairi ahliha fatadhlimuha. Janganlah kamu memberi ilmu kepada orang yang tidak suka sama ilmu. Kamu berarti dolim sama ilmu. Jadi itu perintahnya Nabi Isa sebenarnya. Tetapi berilah ilmu itu li ahliha, wala tamna'uha li ahliha. Jangan kamu cegah ilmu itu bagi orang yang memang mau tahu. Kenapa? Fatudlimuhum. Maka kamu dolim kepada mereka. Jadi kalau ada orang yang tidak senang dengan ilmu, lalu tiba-tiba kita ngajar, ayo sini, saya bacain hikam kamu. Ayo sini, saya bacain tasawuf kamu misalnya. Semua orang begitu, dia zolim sama ilmunya itu. Orang nggak mau belajar kok dipaksa. Zolim sama ilmunya. Sementara kalau ada orang yang berhasrat pada pengetahuan, lalu kita tidak mengajarkan, berarti kita justru zolim terhadap mereka, terhadap orangnya. Makanya ilmu itu, orang yang cerdas adalah dia yang tahu tapi ngomong yang perlu. Itu orang cerdas. Orang yang baru pinter, dia yang tahu, diomongkan semua yang dia tahu. Itu baru pinter ya. Orang yang bodoh adalah dia yang tidak tahu, tapi dia tidak ngomong. Orang yang bodoh tapi sok pinter adalah dia yang tidak tahu, tapi ngomong seakan-akan dia yang paling tahu. Nah, tapi saya berharap kita semua masuk dalam kategori orang cerdas loh ya. Yaitu dia yang tahu tapi ngomong yang perlu. Nah, kira-kira begitu. Beda ini dengan prinsip Margono. Yang penting ngomong bang. Bukan. Ngomong itu yang penting gitu loh. Kalau dia enggak, yang penting ngomong bang. Gitu. Atau yang lain, yang penting nanya dulu kata dia. Bukan. Nanya itu yang penting. Kalau enggak penting enggak usah. Kita cuma ingin menjelaskan betapa bodohnya pertanyaan itu kan. Kira-kira begitu. Dan itu salah satu karomah dari Margono. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Iya. Buat fatwa lagi ya, Bro ya. Iya. Oh, kalau minta rokok tawasulnya ke Margono biar enggak malu. Oh iya. Kalau sulit tidur ke Yogi ya tawasulnya. Iya. Betul. Kalau pengen marah ke Heri. Iya. Kalau pengen mikir yang agak jorok kesampean sendiri. Oh, Dayat. Iya. Oke. Itu seputar itu santri itu yang begitu itu menurut saya. Jadi nakal tapi tetap daya, religius dan intelektual. Loh kok nakal, Mas? Tapi saya hafal alfiyah. Kan keren. Kalau di sini untuk teman-teman baru barangkali ada yang nggak tahu. Di sini itu nadhoman yang wajib teman-teman hafal itu 2. Yang pertama, Aqidatul Awam, yang kedua Khoridatul Bahiyah yang kita baca tadi itu. Aqidatul Awam itu cuma 57 bait. Kemudian Khoridah ini kalau nggak salah ada 71 kalau nggak salah. Dan nggak sampai 100 semua kok. Ini salah satu syarat hafalan santri yang ada di sini. Kemudian Sulamul Munawwarok,
dan yang lain itu sekunder. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan ulas sedikit saja. Jadi kita nggak jelaskan tentang ini ya, tentang sifat kudroh, tapi lebih ke teks yang ada di sini aja. Summa laman bi anna hadzal alama ay masi wallahil aliyil alima min ghairi syakkin haditsun muftakiru li annahu qama bihi taghayyuru. Summa laman, lalu ketahuilah, bi anna hadzal alama, bahwa alam semesta ini ay masi wallah. Jadi dalam ilmu tauhid yang disebut dengan alam itu adalah ay masi wallah. Sesuatu selain Allah itu disebut sebagai alam. Ay masi wallahil aliyil alima, segala sesuatu selain Allah yang maha luhur, yang maha mengetahui. Jadi masi wallah itu adalah alam. Ma ma'nal alam? Masi wallah. Segala sesuatu selain Allah berarti alam. Dan sifatnya alam itu gimana? Min ghairi syakkin hadisun muftakiru. Min ghairi syakkin, tidak diragukan. Artinya pasti ini. Sifatnya alam itu hadisun, baru. Muftakirun, dan dia iftikor, dia butuh. Kalau baru otomatis dia iftikor, dia pasti butuh. Kenapa? Li'annahu koma bihi taghayyuru. Karena alam semesta itu koma, ada padanya at-taghayyur, sifat perubahan. Karena alam semesta itu berubah, makanya dia disebut sebagai hadis muftakir. Dia disebut baru dan dia juga butuh. Maksud baru dan butuh itu gimana? Nah, jawabannya adalah hudusuhu wujuduhu ba'dal adam wadiduhu huwal musamma bil kidam fa'lam bi annal wasfa bil wujudi min wajibatil wahidil ma'budi. Nah, yang disebut baru itu apa? Hudusuhu, yang dimaksud kebaruan alam adalah wujuduhu ba'dal adam, adanya setelah ketiadaan. Jadi apapun yang sebelumnya tidak ada lalu dia menjadi ada, itu disebut hadis atau baru. Oke. Wadiduhu, dan antonimnya apa? Huwal musamma bil kidam, yang disebut dengan kidam. Jadi kalau kidam baru, kalau baru berarti dia tidak kidam. Otomatis pemahamannya gimana? Kalau baru itu kan dia pernah tidak ada lalu menjadi ada. Sementara kalau kidam dia selalu ada. Tidak pernah diawali ketiadaan. Itu yang disebut dengan baru. Jangan lupa, itu yang disebut baru ya. Fa'lam bi annal wasfa bil wujudi. Ketahuilah bahwa sifat wujud min wajibatil wahidil ma'budi, termasuk dari sifat-sifat wajib al-ma'bud, zat yang disembah, yaitu Allah Ta'ala. Jadi kalau Allah itu tidak memiliki sifat wujud, itu aneh. Kok ada Tuhan tapi tidak memiliki sifat wujud, dia nggak ada. Nah, itu kan aneh sekali. Makanya ini dianggap sifat pertama. Terus yang disebut dengan muftakir itu apa tadi? Kan alam ini dua sifatnya. Yang pertama hadis, yang kedua muftakir. Hadis atau hudus, yang kedua adalah muftakir ya. Idzahirun bi anna kulla asarin yahdi ila mu'asirin fa'tabiri. Nah ini. Karena jelas, idzahirun, karena jelas, bi anna kulla asarin, setiap akibat, yahdi ilal mu'asirin, menunjukkan pada sebab. Fa'tabiri, maka renungilah. Yang tadi malam kan ada yang presentasi. Fa'tabiru ya ulul albab, berpikirlah perintahnya Al-Quran itu. Itu kok diulang-ulang statement itu ya. Padahal teksnya jelas ya, bukan tafakaru loh ya. Fa'tabiru. Tapi dia dengan ngotot langsung berpikirlah. Quran mengatakan berpikirlah. Dia itu halnya terjemahan tapi ngotot. Ya ulil absor ya tadi malam itu. Kalau menganalisis, menurut saya ulil absor ini adalah dari kata basoro yang artinya melihat. Astagfirullahaladzim, ini gimana ya? Maksud saya kok PD-nya itu loh. Iya, mendahului ilmunya. Itu hebat itu. Gak setiap orang bisa. Saya aja gak bisa. Kalau saya gak tahu, saya malu kalau mau ngomong itu kan. Tapi ini enggak, dia enggak tahu, bermodal nekat saja, bonek istilahnya. Modalnya cuma nekat saja. Lalu dia menjelaskan, basoro artinya begini, tanpa mengutip kitab tafsir, penjelasan para ulama, enggak. Menjelaskan
pikirannya sendiri ya. Dan kita tahu jelas dia itu bukan menjelaskan Quran, menjelaskan terjemahan. Karena di terjemahannya berpikirlah. Dia tetap ngotot. Ini makna fa'tabiru, berpikir ini. Karena jelas terjemahannya berpikirlah. Astagfirullahaladzim. Saya melihat tadi malam itu teman-teman diliputi oleh kebodohan. Iya. Saya kesian dengan teman-teman tadi malam itu. Ini kok ada kebodohan yang mengajar, saya bilang gitu ya. Nah, jadi teman-teman bukan berguru pada pengalaman, malah pada kebodohan untuk yang tadi malam. Astagfirullahaladzim. Oke, jadi alam semesta dengan demikian tadi ya disifati dengan dua hal, yaitu alam ini disifati dengan dua hal, hudus atau hadis ya, sama saja. Yang pertama dia hadis, kemudian dia muftakir, dia butuh. Nah hadis itulah yang nanti akan menjelaskan kepada kita bahwa kalau alam itu baru, awalnya tidak ada, kemudian dia menjadi ada, otomatis ketika dia di posisi atau dalam status tidak ada, dia membutuhkan sebuah sebab eksternal. Sebab eksternal itu maksudnya selain dirinya, untuk mengadakannya. Karena tidak mungkin alam yang tiada bisa menciptakan keberadaannya. Ada aja enggak, gimana mungkin kuasa, kan aneh. Nah kemudian muftakir artinya dia butuh. Butuh kepada siapa? Al-Mujid atau pencipta ya. Karena dia nggak ada, dia sendiri nggak ada, otomatis kalau mau ada dia butuh yang lain. Nah yang itu kemudian disebut sebagai Tuhan. Makanya tentang alam ini, kalau kita berpikir tentang alam, maka nanti kita akan sampai kepada Tuhan. Bahwa ada dalam bahasa Aristoteles prima causa, ada penyebab utama yang itu tunggal sifatnya. Prima causa. Jadi jelas, tidak seperti yang tadi malam ada pemateri sampaikan dan kita tidak tahu katanya. Aristoteles beragama apa? Maksud saya itu begini, kalau Anda yang nggak tahu jangan ngajak orang gitu. Saya tahu kok. Tapi dengan pedenya dia sampai saat ini kita tidak tahu agama Aristoteles itu apa. Loh, gimana sih? Kok kita itu loh? Kan kita tersinggung sebagai orang yang tahu kan. Saya tahu kok dia bilang kita gitu. Seakan-akan ini kan kita bodoh semua gitu. Loh, jadi tersinggung kan? Kenapa kok tersinggung? Kan kita harusnya tawaduk dan seterusnya. Ya nggak begitu. Kalau mengenai diri sendiri itu memang wajib. Menurut saya kita merendah. Tapi dengan sesuatu yang diagungkan oleh Allah, katakanlah ilmu misalnya, ya itu tetap harus diapresiasi. Saya nggak mau disebut begitu. Buat saya bodoh sekali ini. Nggak, saya nggak mau. Kita belajar lalu Allah menitipkan ilmu kok pada kita. Kalau kita bilang saya bodoh dan seterusnya, kan nggak mensyukuri ilmu. Wah gimana? Makanya ketika ada yang ngomong kayak tadi malam, kita semua tahu. Kita semua belum tahu Aristoteles agamanya apa. Itu saya tersinggung dalam batin. Karena jelas ya dia mengakui adanya prima causa. Dan dia tidak bertuhan sebagaimana kaum pagan di masa Yunani dulu. Sehingga sekalipun tidak ada agama yang jelas, setidaknya kita bisa mengapresiasi dia dalam aspek prima causanya, bahwa dia itu bertauhid. Ya, itu kira-kira demikian. Hanif. Dan jelas itu bagian dari kategori keyakinan yang benar. Kira-kira begitu Margono ya. Fa'tabiri, maka renungilah. Fa'tabiri. Apa yang disebut dengan makna renungi? Itu diambil dari kata ain ba dengan ro. Itu kan maknanya kata ubur. Ubur itu artinya menyeberang ya. Ubur-ubur. Ya, ubur-ubur menyeberang. Jadi makna iktibar itu adalah sekilas, jadi lewat sekilas. Makanya biasanya para ulama menjelaskan bahwa yang iktibar, kalau kita beriktibar tentang sesuatu itu maknanya adalah kita mengambil ibroh. Makna mengambil ibroh itu gimana? Untuk sampai. Jadi kalau iktibar itu seakan-akan dia jembatan untuk kita sampai pada satu hal. Sama dengan begini, ketika kita memikirkan tentang alam, bahwa alam ini baru dan dia butuh pada sesuatu selain dirinya,
maka kita akan sampai kepada adanya Tuhan. Secara gampang, ini adalah dalil, ini adalah madlul yang mengantarkan kita pada apa yang ditunjuk. Nah, cara berpikir seperti ini disebut sebagai iktibar. Jadi dengan satu hal membuat kita belajar untuk sampai pada hal yang lain. Nah, itu disebut sebagai iktibar. Iktibar itu ambillah ibrah agar kita sampai pada sesuatu yang lain. Kira-kira begitu. Dan di sini perintahnya fa'tabiri. Maka renungilah. Yang dimaksud renungilah tadi itu. Kalau segala sesuatu membutuhkan sebab di alam semesta ini, maksud saya, segala sesuatu itu di alam semesta, otomatis dia pasti nanti akan berujung pada satu sebab esensial yang dia tidak lagi disebabkan. Yang itu disebut sebagai prima causa dalam bahasa Aristoteles, dan kita menyebut sebagai Allah. Syariat menyebut namanya adalah Allah Ta'ala. Kira-kira begitu. Dan seterusnya. Oke. Sementara sampai itu aja dulu. Nggak usah terlalu banyak untuk materi hari ini. Ada problem? Ini cuma pengantar saja, spesial hari santri, jadi nggak usah yang ribet-ribet. Kalau tidak ada, kita sudahi, dimatikan saja streaming.